Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hawa dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Saya dari kelompok 8 akan membahas tentang kurikulum pendidikan karakter dan evaluasi pendidikan. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang didapat oleh setiap manusia untuk dapat membuat manusia itu mengerti, paham, serta mampu membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. Sekarang kita akan membahas tentang karakter nih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lainnya. Karakter juga bisa dipahami sebagai tabiat atau watak. Dengan demikian, seseorang yang berkarakter berarti dia yang memiliki kepribadian. Nah, lalu apa sih hubungannya antara pendidikan dengan karakter? Jadi, pendidikan dengan karakter menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat global. Mereka meyakini bahwa subjek didik mempunyai suatu keinginan alami untuk belajar dan menemukan hal-hal tentang dunia dan sekelilingnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pendidikan selalu mengalami perubahan. Oleh karenanya, perubahan-perubahan yang terjadi semuanya itu bertujuan untuk memperbaiki pendidikan dengan mempertahankan kebaikan konsep lama dan menambah dengan konsep baru yang lebih baik. Tujuannya guna mengoptimalkan pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan karakter juga memiliki strategi. Yang pertama, dalam strategi itu mengintegrasikan butir-butir nilai karakter dalam pendidikan ke dalam seluruh mata pelajaran, dalam maupun muatan lokal atau kegiatan itu harus diterapkan. Kita sebagai pendidik itu harus bisa memasukkan nilai-nilai karakter ke dalam mata pelajaran peserta didik ini, memberikan ilmu-ilmu terkait karakter-karakter mulia. Setelah melakukan strategi sebelumnya, kita berharap bahwa nilai baik itu bisa tertanam dalam diri peserta didik. Contohnya yang perlu kita tanamkan adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai tenaga pendidik harus bisa menanamkan nilai-nilai agama ke dalam diri peserta didik itu, tentang sholat, harus mencintai Tuhannya, harus beribadah kepada Allah, siapa Tuhannya, agar dia bisa mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dijauhi. Selanjutnya, bertanggung jawab. Pribadi yang bertanggung jawab dalam hal apapun, ketika dia sudah mengambil keputusan sekecil apapun, maka dia harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi langkahnya. Dalam pembentukan karakter peserta didik, kita memerlukan beberapa pendekatan, yaitu yang pertama ada keteladanan. Karena dalam membentuk karakter anak, keteladanan merupakan pendekatan pendidikan yang paling ampuh. Misalnya dalam keluarga, orang tua yang diamanahi berupa anak-anak harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya dalam rumah. Begitupun dalam lingkup sekolah, maka gurulah yang menjadi teladan bagi anak didik dalam segala hal. Tanpa keteladanan itu, maka yang diajarkan kepada anak didik hanya akan menjadi teori belaka. Jadi keteladanan guru dalam berbagai aktivitasnya akan menjadi cermin siswanya. Oleh sebab itu, sosok guru yang bisa diteladani siswa adalah guru yang mempunyai jiwa dan karakter yang islami. Lalu yang kedua ada penanaman kedisiplinan. Kedisiplinan dalam melaksanakan aturan dalam lingkungan atau kegiatan yang dilakukan secara rutin itu terdapat nilai-nilai yang menjadi tolak ukur tentang benar atau tidaknya sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. Bentuk kedisiplinan yang diberlakukan merupakan sebuah usaha untuk membentuk karakter individu. Selanjutnya ada pembiasaan. Nah, anak akan tumbuh dan berkembang sebagaimana lingkungan yang mengajarinya, dan lingkungan tersebut juga yang menjadi kebiasaan yang akan dihadapinya setiap hari. Jika lingkungannya mengajari dengan kebiasaan yang berbuat baik,
maka kelak anak akan terbiasa berbuat baik juga. Sebaliknya, jika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang mengajarinya berbuat kejahatan, kekerasan, maka ia akan tumbuh menjadi pelaku kekerasan juga. Lalu yang terakhir adalah menciptakan kondisi yang kondusif. Terciptanya suasana yang kondusif akan memberikan iklim yang memungkinkan terbentuknya karakter. Oleh karena itu, berbagai hal yang terkait dengan upaya pembentukan karakter harus dikondisikan, terutama individu-individu yang ada di lingkungan itu. Dengan kurikulum pendidikan karakter juga memiliki prosedurnya. Di antaranya, analisis kebutuhan kurikulum, perancangan kurikulum, sosialisasi kurikulum, yang keempat implementasi kurikulum, pengendalian kurikulum, yang terakhir adalah evaluasi dan penyempurnaan kurikulum itu sendiri. Jadi kenapa dalam pengembangan kurikulum perlunya memperhatikan beberapa prosedur tadi agar kurikulum yang ingin dikembangkan bisa berkembang dengan baik sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan usaha sistematis yang dilakukan untuk memperbaiki kurikulum yang masih dalam tahap pengembangan maupun kurikulum yang telah dilaksanakan. Tujuannya agar menjadi lebih siap di masa yang akan datang. Penelitian sistematik tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Dr. Sukiman pada tahun 2013 mengatakan tentang manfaat evaluasi kurikulum. Yang pertama, memperbaiki substansi atau isi kurikulum. Yang kedua, memperbaiki implementasi kurikulum. Lalu yang ketiga, memperbaiki pengaruh kurikulum itu sendiri. Umar Hamay dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pengembangan Kurikulum pada tahun 2006 menyebutkan bahwa fungsi penilaian kurikulum terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama edukatif. Edukatif ini untuk mengetahui kedayagunaan dan keberhasilan kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Lalu yang kedua instruksional. Nah, hal ini untuk mengetahui pendayagunaan dan keterlaksanaan kurikulum dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu diagnosis. Hal ini untuk memperoleh informasi atau masukan dalam rangka perbaikan kurikulum. Terakhir, administratif, untuk memperoleh informasi masukan dalam rangka pengelolaan kegiatan pembelajaran. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengembangan kurikulum pendidikan karakter dan evaluasi pendidikan. Semoga dapat memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.